Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Doni Agus Susanto, peserta CGP Angkatan 9 dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Masih dibersamai oleh Ibu Fasilitator Suci Cahyati, Ibu Pengajar Praktik Jasima. Pada modul ini terdapat pertanyaan formatif. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak dan Ibu. Pada bagian ini saya akan mengulas kembali tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan filosofi pendidikan, yang mana berdasarkan pemikiran beliau, pendidikan itu pertama berpihak pada murid, kedua pendidikan menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, ketiga pendidikan sistem Among yang kita kenal dengan semboyan Ing Ngarso Sungkolodo Ing Madya Mangunkarsa Tut Uri Handayani, yang mana artinya di depan seorang guru itu hadir sebagai teladan atau panutan dan memberi contoh, di tengah-tengah memberikan semangat dan motivasi, dan dari belakang memberikan dorongan. Keempat, pendidikan yang berprinsip menuntun bukan menuntut, yang mana artinya seorang guru harus dapat menuntun laku anak dan menunjukkan hal-hal yang positif dan baik agar mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dan menjadi manusia yang merdeka. Selanjutnya yang kelima, bukan tabula rasa, dan keenam, menumbuhkan budi pekerti. Dalam menumbuhkan tentu tidak lepas dari sikap, di mana profil pelajar Pancasila menjadi landasan dalam pendidikan. 6 karakter yang diharapkan tumbuh pada murid, yaitu yang pertama kita kenal adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, ketiga gotong royong, keempat mandiri, kelima kreatif, dan keenam bernalar kritis. Selanjutnya pada modul 1.2 kita pahami dan pelajari nilai guru penggerak, di antaranya 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Kolaboratif, 4. Reflektif, 5. Inovatif. Di dalam pemahaman tentang nilai guru penggerak, maka kita juga harus tahu peran guru penggerak itu sendiri. Di antaranya 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach pada guru lain, ketiga mendorong kolaborasi, keempat mewujudkan kepemimpinan murid, kelima menggerakkan komunitas praktisi. Jika kita kaitkan peran pendidik filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila dan visi, dalam menyusun visi yang berpihak pada murid, guru perlu menyelaraskan visi dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid dan selaras dengan profil pelajar Pancasila, perlu adanya nilai-nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi tersebut. Berdasarkan keterkaitan modul 1.1 dan 1.2, maka guru penggerak perlu memiliki visi yang berpihak kepada murid, mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pendidikan yang berpihak pada murid, pada dasarnya murid adalah prioritas utama yang harus dilayani berhamba pada murid. Dalam berhamba kepada murid, peran guru dalam hal ini menuntun anak untuk mencapai kodratnya sesuai dengan perkembangan zaman, mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang guru sebaiknya tidak terlalu mendominasi pembelajaran, tetapi memberikan pemahaman
penting menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran. Selanjutnya, yang bagaimana dalam penerapan inquiry apresiatif atau IA di sekolah kita terapkan agar prakasa perubahan dapat terwujud dan dapat terjadi proses perubahan. Perlu adanya upaya nyata yang dilakukan. Pendekatan IA adalah salah satu cara mewujudkan prakasa perubahan dalam upaya mencapai visi. IA atau inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan di mana perubahan berfokus pada penilaian-penilaian positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Saya coba mengidentifikasikan basis potensi kekuatan yang positif sebagai dasar penerapan IA. Di antaranya yang pertama, mayoritas murid senang dan aktif apabila belajar secara berkelompok. Yang kedua, ketersediaan sarana sangat mendukung untuk melakukan pembelajaran secara berkelompok. Yang ketiga, murid sudah biasa melakukan pembelajaran secara berkelompok. Berdasarkan basis kekuatan positif di sekolah, saya mencoba mengaitkan peran pendidik Ki Hajar Dewantara dengan mewujudkan pendidikan yang berhamba pada anak atau berpihak pada murid untuk mencapai kodrat dan kebahagiaannya sesuai dengan alam dan zamannya, dengan tetap menguatkan nilai-nilai karakter yang baik, nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Salah satu yang sudah terlihat jelas adalah pembelajaran yang menarik buat anak usia sekolah dasar adalah pembelajaran yang berkelompok dengan semangat kegotong royongan yang dimiliki murid dalam melakukan komunikasi dalam pembelajaran lebih bermakna dan berarti. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, saya menyusun prakasa perubahan. Prakasa perubahan tersebut adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa dengan pembelajaran berkelompok. Pada tahap selanjutnya, terdapat pertanyaan pemateri. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas. Ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi awal saya mengerjakan modul 1.3 adalah terwujudnya murid yang berakhlak mulia, berkarakter baik, memiliki integritas yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Setelah mendapatkan saran dari teman-teman melalui ruang kolaborasi dan berdasarkan saran-saran dari fasilitator serta pengajar praktik, maka saya melakukan perubahan visi, di mana visi saya terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, kreatif, tangguh, dan terampil dalam penggunaan teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, saya memiliki harapan dan impian. Kelak, murid saya menjadi generasi yang berakhlak mulia, tangguh, dan terampil dalam pembelajaran dan dapat menyelaraskan penggunaan teknologi, dapat menciptakan dan memunculkan inovasi-inovasi baru. Demikian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.